Baiklah, kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan pendahuluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat semua? Ada yang tidak hadir, sepertinya itu 01. Siapa yang tidak hadir? Coba di absen dulu ya, supaya tahu kehadirannya. Rangga Amirul Fatih, Batiar Ardiansyah, Bambang Susilo, Sarah Laila Purama. Ya, kalau misalkan bisa sakit, kita doakan supaya cepat sehat. Untuk kegiatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng, siapa yang di sini pernah membaca dongeng? Ayo siapa? Siapa yang pernah membaca dongeng? Sadan pernah membaca dongeng tentang apa, Dan? Tentang apa? Indonesia. Ini tentang apa? Fabel atau cerita apa? Hewan-hewan. Mati pernah membaca tentang dongeng apa sih? Nah, sebelum kita membahas masalah dongeng, untuk kemarin kita sudah membahas tentang bilangan pecahan. Sudah paham tentang bilangan pecahan? Nah, misalkan ada ibu membeli 1 buah semangka. Semangka tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berarti pecahannya berapa nilainya? Berarti sudah paham ya? Nah, sudah paham, kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu tentang dongeng. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran kedua yaitu kegiatan inti. Nah, dongeng. Nih, perhatikan. Yang dimaksud dengan dongeng itu apa sih? Dongeng, ya. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dulu. Jadi adanya dongeng itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, ya. Apa? Ya, dongeng sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Sudah lama dongeng itu ya adanya ya. Ini kok kurang semangat ini sepertinya. Saya ajarkan tepuk ya. Namanya tepuk asoy. Ya, tepuk asoy. Ini caranya. Ini biar enggak ketutupan. Ayo berdiri, biar semangat. Ayo berdiri dulu. Jangan di situ berdirinya, berdiri di lantai. Biasa. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk asoy. Kita masuk ke materi kita, yaitu tentang dongeng. Ya, apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dulu. Lihat di sini, dongeng. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dulu. Jadi sebelum kalian lahir, bahkan sebelum saya lahir, dongeng itu sebenarnya sudah ada. Mbah kalian mungkin waktu ibu bapaknya masih seusia kalian sering didongengi ya, tentang cerita binatang, tentang cerita-cerita pendekar zaman dulu, tutur tinular mungkin.
atau tentang Anglin Darmo mungkin ya, banyak lagi yang lainnya. Nah, nih cerita dongeng biasanya mengisahkan kejadian-kejadian aneh pada zaman dulu, kejadian aneh. Ya, contohnya asal mula Danau Toba misalkan, terus asal mula Gunung Tangkuban Perahu, kan aneh-aneh kan ceritanya. Nah, itu cerita dongeng. Pada cerita dongeng, teman-teman pasti sering menemukan pesan moral di dalamnya. Pasti kalian ada pesan moralnya. Pesan moral itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dari dongeng tersebut. Pesan yang berisikan cerita pesan-pesan baik ya. Dongeng memang dibuat untuk menyampaikan ajaran moral dengan cara yang menyenangkan dan menghibur. Cerita dongeng termasuk dalam kisah fiksi atau hayalan. Jadi dongeng itu ceritanya hayalan. Namanya hayalan itu tidak nyata. Misalkan cerita tadi cacing dan tikus. Terus di situ kisahnya cacing dan tikus ngobrol. Kira-kira pernah nggak kalian dengar cacing dan tikus ngobrol? Tidak, namanya juga cerita hayalan ya. Kalau cerita hayalannya seperti itu. Tikusnya dimakan cacingnya. Kebalik, cacingnya dimakan tikus. Masa tikus dimakan cacing ya. Nih, ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Pada cerita dongeng, teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Nah, jadi nanti di dalam sebuah cerita ada tokohnya. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu pemeran yang ada di dalam dongeng. Contohnya tadi cacing dan tikus. Berarti tokohnya apa di situ? Cacing dan tikus. Cacing dan tikus. Kancil dan buaya. Berarti tokohnya Cacing dan buaya. kancil dan buaya. Ada yang tokoh berperan jahat, ada yang berperan baik. Kalau yang berperan jahat itu namanya antagonis. Antagonis ini Di situ loh, Pak. antagonis ini jahat. Kalau yang berperan baik itu protagonis. Nah, nih, jadi yang berperan jahat itu namanya antagonis, kalau berperan baik namanya protagonis. Nanti saya coba kasih sebuah video cerita tentang fabel ya. Nanti di situ kalian tentukan tokohnya siapa sih, peran antagonisnya siapa, peran protagonisnya siapa, begitu ya. Nah, terus selanjutnya yang nomor 2 nih. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama yang pasti sering kalian baca itu fabel. Fabel adalah cerita dongeng tentang binatang-binatang. Ya. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan adalah binatang. Iya, coba saya kasih contohnya. Kita lihat di YouTube ya. Kita lihat di YouTube tokoh dongeng tentang binatang. Oke, kita lihat ya, disimak baik-baik. Nanti ada tugas dari dongeng ini. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan singa. Di dalam hutan hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayolah, hormat padaku, buku padaku. Oh, kau tidak tahu siapa aku? Lihat, Dengar kan? aku akan mengajarimu cara menghargai. Simak. Burung beo itu tidak mau memberi hormat pada sang gajah. Gajah yang marah itu menarik pohon dan menggoyang-goyang daunnya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Dia Gajahnya ini sifatnya sombong ya. Gajahnya ini sombong. Kau lihat aku bisa apa? Disimak secara teliti karakter tokoh masing-masing. gajah
yang sombong itu kemudian pergi. Seperti biasanya dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Anak-anak, jadi apa yang kita pelajari? Pesan Bahwa moralnya. kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu Pati. ingatlah, walaupun seseorang begitu kecil seperti semut, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah. Ini pesan Kau moralnya. benar, kami mengerti sekarang. Syukurlah kalau kalian sudah mengerti. Tapi aku pernah melihatmu mengganggu Sally hanya karena dia takut dengan air. Maafkan aku, kami berjanji kalau kami tidak akan mengganggunya lagi. Malahan, kami semua akan menolongnya menghadapi ketakutannya. Nih, jadi dari cerita yang sudah kalian simak tadi sudah bisa diambil kesimpulan. Kira-kira, coba saya tanya, tokoh apa saja yang ada dalam cerita fabel tersebut? Yang pertama, ya tokohnya siapa saja? Apa saja tadi tokohnya? Gajah, ada burung, emang ada kancingnya tadi? Kelinci, terus ada burungnya, ada banyak tadi tokohnya. Hanya yang berperan sebagai tokoh yang aktif di situ tadi ada semut, ada gajah, dan ada burung. Ada 3 itu yang aktif tadi ya, yang dia ngobrol berbicara. Nah, dari karakter 3 tokoh ini kalian pasti bisa membedakan siapa tokoh antagonisnya. Protagonisnya tokoh yang jahat adalah gajah. Tokoh protagonisnya yang baik siapa? Semut dan burung. Dari pesan moral yang ada di dalam cerita yang kalian simak tadi, bahwasanya walaupun kita besar, mempunyai kekuatan yang besar, tapi kita tidak boleh sombong. Ya, belum tentu yang kekuatannya besar, badannya besar itu bisa menang terus. Contohnya tadi gajah sama hewan yang paling kecil semut saja bisa kalah. Nah itu jadi pesan moralnya itu, walaupun kita merasa kuat, hebat, tetapi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ya, paham dari cerita ini? Paham tadi? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih tugas? Tidak, kalau tidak ada saya kasih tugas ya. Masuk dalam kegiatan pembelajaran terakhir, yaitu kegiatan penutup. Saya mempunyai sebuah cerita. Ya, di sini ada cerita dongeng tentang buaya dan kancil. Ya, kancil dan buaya. Cerita kancil dan buaya ini silakan nanti di sini ada beberapa pertanyaan, kalian jawab. Tokoh jahatnya siapa, tokoh baiknya siapa, tokoh-tokohnya siapa saja, ya. Terus pesan moralnya apa? Paham ya? Bisa kan? Bisa. Ayo coba isi. Tulis namanya di atas masing-masing. Ya. Nah, dibaca secara teliti ceritanya. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Sudah semua? Karena yang belum tunggu di sini kumpulnya. Dari tugas yang ada di kertas ini yang sudah saya berikan tadi, kira-kira ada yang tidak paham? Pak, tokoh ada siapa saja tokohnya yang ada di dalam cerita ini? Kancil, buaya, ada juga ikan ya. Kancil, buaya, dan ikan. Nah terus tokoh jahatnya siapa tadi? Buaya. Tokoh
tokoh jahatnya. Terus tokoh baiknya siapa? Ada semua tadi. Aisyah dan Ipa. Jadi pesan moralnya apa tadi? Pesan moralnya tentang cerita kancil dan buaya itu bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong. Nah, baik, kalau sudah paham semua, silakan di buku tugas kalian ada cerita ikan dan burung belibis. Cerita ikan dan burung belibis. Nanti dikerjakan di rumah buat PR, ya. Dibaca ceritanya secara teliti, terus ditentukan apa saja yang ada di soal tersebut. Nah, jadi saya simpulkan untuk mata pelajaran kali ini, ya, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman Dahulu. Jadi adanya dongeng itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Nah, kalau sudah paham semua, PR-nya nanti di rumah jangan lupa dikerjakan. Besok dikumpul. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan berkemas-kemas. Nah, seperti biasa, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah, mari kita bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah.